Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan sejak rapat paripurna perdana kabinet pertama, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengambil. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Sudahlah, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Pernyataan ini menjadi jalan bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus suap yang diduga melibatkan 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LR. Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR. Kejaksaan Agung menemukan fakta mencengangkan ketika melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard. Aparat Kejagung menemukan uang senilai 996 miliar rupiah dan 51 kg emas di kediaman Zaraf. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022, karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah pernah tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Barang bukti dalam jumlah fantastis tersebut, menurut Kepala Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar, mustahil kejahatan mafia peradilan ini tidak tercium sebelumnya. Karena jabatannya ZR ini kan bukan orang yang langsung memegang perkara kan, karena dia kepala Balitbang ya. Iya, Badan Penelitian dan Pengembangan yang seringkali tidak langsung berkaitan dengan perkara. Maka bisa jadi dia berkaitan dengan orang-orang yang sedang pegang perkara. Bisa jadi panitranya, bisa jadi hakimnya. Nah, saya mengatakan mustahil sudah dibaca, mustahil kejahatan terorganisir mafia ini dilakukan secara kolektif itu tidak tercium oleh sistem yang ada. Harusnya sudah tercium. Masalahnya adalah kenapa bau busuk itu tidak diselesaikan dari dulu. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman berpendapat kasus suap yang melibatkan Zaraf Richard harus ditelusuri lebih dalam dan menjadi kasus yang berbeda dengan kasus suap dalam vonis Ronald Tanur. Kalau MA membentuk tim untuk memeriksa Majelis Hakim Kasasi Ronald Tanur, itu silahkan. Tetapi untuk yang Zaraf Richard, ya Zaraf Richard itu bolanya ada di tangan kejaksaan. Kejaksaan silakan untuk teliti
berarti gitu ya, uang 1 triliun itu dari mana saja, yaitu pihak-pihak yang berperkara, advokatnya siapa, kemudian hakim-hakim mana saja yang dibeli oleh perkara-perkara yang diurus oleh Zara Afrikar ini, dan semua itu harus diproses secara pidana, tidak boleh berhenti hanya di level etik. Kejaksaan ini bisa meruntuhkan jejaring mafia hukum Zara Afrikar ini dengan pendekatan pidana. Tentu bisa digali lagi komunikasi yang pernah dilakukan oleh Zara Afrikar dengan hakim siapa saja, dengan advokat siapa saja, dengan pihak yang berperkara siapa saja, jumlah uangnya berapa, juga bisa menggunakan pendekatan selain tindak pidana korupsi juga tindak pidana pencucian uang. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, mengatakan pola suap terstruktur dan sistemik ini telah berjalan lama. Sudah pasti dari keseluruhan sistem ini, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, mulai dari kepaniteraan, majelis hakim yang terlibat, bahkan urusan-urusan administrasi yang terlibat, pengetikan dan segala macam dokumen putusan perkara ini. Ini semua pasti terlibat dan semua tahu. Ini FYI saja, saya seorang praktisi yang sudah puluhan tahun bolak-balik ke pengadilan. Cerita-cerita seperti ini, nama-nama yang disebutkan seperti ini sudah puluhan tahun terdengar. Dan mereka-mereka ini termasuk 3 orang yang oknum hakim yang baru saja ditangkap oleh Pitsus Kejaksaan Agung, itu sudah beredar namanya di mana-mana bahwa mereka rajin main perkara dan segala macam. Itu gosip yang sering terdengar, tapi sayangnya hanya bisa dibuktikan lewat kejanggalan-kejanggalan putusan yang dihasilkan. Pejabat Mahkamah Agung dan seluruh lembaga peradilan negeri ini adalah penegak hukum yang melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Oknum mungkin tak banyak, tapi jika pejabat baik tak bertindak, rakyat akan menanti terlalu lama untuk memperoleh keadilan, atau bahkan tak mampu memperoleh keadilan.